Ya, sebelumnya. Oke. Jadi begini, Apa tuh? begini teman-teman, Pak Ustadz, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 itu hanya di bawah kolong langit ini hanya ada dalam nama Yesus. Waduh. Tidak ada dalam siapapun. Jadi kita harus menaruh iman kata kita bahwa kalau mau selamat, ya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oh, Alkitab katakan dalam Markus 16 ayat 16. iya. Siapa yang percaya itu diselamatkan. Yang tidak percaya itu binasa. Oke. Baik, Pak Pendeta, penginjilan katanya itu ya. Aduh, Pak Pendeta, ya. Dari mana Anda katakan Yesus itu Tuhan, padahal dia tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan? Gini ya. Yohanes 13 ayat 13. Beda lagi. Aku guru dan Tuhan. Nah, dalam Muhammad, Pak Pendeta. Lukas 2 ayat 13 atau ayat 12 itu malaikat saja menyampaikan bahwa dia Tuhan. Oh, malaikat Iblis siapa? Malaikat saja menyampaikan dia Tuhan. Dan iblis saja dia anak Allah. Nah, bagaimana? Bentar. Pak Yusuf PI, apakah dia bukan Tuhan? Ya jelas bukan, dia hamba kok, tertulis di kitab Anda. Macam mana? Mau saya kasih ayatnya? Dia hamba Tuhan? Boleh? Ya, banyak ayat menunjukkan bahwa dia Tuhan. Coba bukan Galatia. Kisah para Rasul 3 nomor 13 buka. Nah, saya buka ya. Ada, Pak Pendeta dapat? Pakai dulu lah. Penginjilan masa kagak pakai kitabnya? Gimana ini? Malah saya yang Firman-Nya sudah ada di hati dan malah saya yang nginjilin Anda balik berarti kalau kayak gitu. Nih, baca. di mana itu? Bentar ya. Yang beliin komputerku, tapi yang komputernya udah masuk total. Uma yang ini yang ngasih aku uang 15 juta. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Soalnya Nih, baca. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. gak berlaku, Bang. Oke? Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus itu. Kan aku ada dalil bantuin. Nih, Yesus hamba Tuhan, hambanya dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau ada dalilnya akurat pertama sedekah sama aku. Ya. Terus Pak Yusuf percaya bahwa Yesus hamba? Ya, ini kan pengakuan dia ada. Aku utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kan gitu. Aku tahun berapa Iya. lahir? Ada bantahan? Baru Iya. 2025. Kalau saya percaya juga bahwa dia diutus. Iya. Tapi diutus Dia hamba. oleh Bapa. Betul, Pak. Kalau dia hamba bukan Tuhan, saya percaya. Karena Paulus ngomong kayak gitu dan Yesus sendiri pun mengakui di puluhan ayat kitab Anda dia adalah utusan Tuhan gitu. Ya. Coba tunjukkan sama saya, adakah kosakata yang spesifik
yang dari Yesus aku adalah Tuhan. Kan nggak ada gitu. Bang Tri, simak orang ngomong. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan itu. Kalaunya akulah jalan, aduh, jalan itu bukan tujuan Pak Pendeta. Umrohnya Ya, 34 bisa ndak juta. mau sampai tujuan kalau ndak lewat jalan? 9 juta. Ya betul, nggak sampai. Tapi jalannya Nggak untuk sampai. siapa Pak Pendeta? Untuk jalan ke surga bisa ndak melalui jalan lain selain Jalannya untuk Bani Israel Pak Pendeta. kalau ke surga boleh ndak pakai lewat jalan lain? Aku berangkat Bisa banyak. Lewat mana? Ada jalan lain? Para nabi itu mengajak ke surga semua. Uang hotel. Nah, aku dari sini gak bisa ke Pekanbaru. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup kekal. Aduh, waduh. Bantah dibantah terus kitabnya. Macam mana Pak Pendeta? Bisa uangnya buat hotel lagi di Pekanbaru. Balik dari umroh Hai, Bang Pi, aja sampai ke aja. kerja ke pesawat. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, saya bantah. Pakai ayat Anda Aku nggak dapat bahwa tiket. Yesus bukan Tuhan. Berangkat. Pokoknya 2 hari aku di Pekanbaru. Pas balik dari Mekah ya. Cuma terus dia tidak bisa berbuat apa-apa dari kursi, katanya kan gitu. Iya. Lalu dia jadi Tuhan. Di Mekah punya derajat sebenarnya 8 Aduh, gimana sih Pak Pendeta? Ya, dia memang Tuhan. Kata Alkitab dia Tuhan. Lah, kata Alkitab Anda juga dia hamba Tuhan. Iya. Saya kan bukan bawa iman saya, tapi saya bawa kitab Anda. Tidak Di kitab masalah. Anda dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan gitu. Seorang hamba nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, Kan dia Tuhan, Pak. ya Pak Pendeta ngotot melulu kayak gimana? Itu kan Anda seperti itu yang memahami kitab Anda. Tapi kan saya tunjukkan dari kitab Anda sendiri juga bahwa dia hamba Tuhan. Macam mana coba? Ya, makanya istri nggak Iya, nggak apa-apa. Dia hamba. Dia datang memang untuk melayani. Aduh. Ya, di Matius 20 ayat 28 dia datang bukan untuk dilayani tapi dia datang untuk melayani. Datang untuk melayani. Iya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menurut Anda tuh membagikan nyawanya untuk semua orang itu siapa yang merencanakan? Ya, Bapak yang mau supaya banyak orang diselamatkan. Bapak di surga. Iya. Bertentangan dong sifatnya dengan Yohanes 3 nomor 16. Inilah anak yang kukasihi, kepada dia saja engkau berkenan. Bukan. Begitu besar kasih Allah atas dunia ini, kan kayak gitu. Iya. Begitu besar atas dunia ini. Kok tiba-tiba kejam dia? Kejam. Dia merencanakan anaknya untuk dibunuh. Aku sampaikan di sana. Iya. Tapi doaku itu. Tadi katanya kasih Tuhannya. Tiba-tiba dia mengutus anaknya agar anaknya mati dibunuh. Gitu rencana Tuhan gitu. Bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20. Bagaimana Bapak itu mau supaya banyak orang diselamatkan dengan memberikan anaknya. Satu Petrus 1 ayat 20. Saya bacakan ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah
Tapi aku gak ini loh. yang telah membangkitkan di hadapan orang mati, yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terakhir besok. Begitu, Nah, Pak. yaudah, Jadi udah tertulis semenjak awal gitu Udah ya. aku baca klinik Iya. apa, Oh, di mana emang tertulisnya itu? Enggak lah, Bud. Pokoknya kau sebut enggak, pokoknya agrek. Udah daripada gua Ya, telah dipilih Allah. Iya, dia telah dipilih itu sejak awal. Itu di mana gitu? Kejadiannya di mana? Sampai di Indonesia, yang nyesal bukan aku. Ya, kejadiannya lewat firman-Nya. Alkitab menyatakannya. Yang nyesal Oh, Mika 5 lagi, Pak. Mika 5 itu ayat 1 itu. Bagaimana Yesus itu sudah dirancang sejak purbakala. Itu yang lebih Dirancang luar biasa. sejak purbakala agar mati di salib gitu. Direncanakan oleh bapaknya. Mm-mm. Oh, direncanakan oleh bapaknya agar anaknya mati. tapi nggak tahu. Iya, karena jalan satu-satunya untuk menebus dosa manusia. Masalahnya Pak, tadi saya bilang akan bertentangan dengan sifatnya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Iya, bukan berarti ya harus dibunuh itu anak. Malah bertentangan nanti. Karena kalau anaknya tidak berikan, maka kita ini masih tetap di dalam dosa. Masa Pak Yunus, Pak Pendeta Yunus mengatakan bahwa rencana penyalipan itu adalah rencana Tuhan yang di surga. Ini Tuhan berarti melakukan pembunuhan berencana kalau kayak gitu. Kan udah awal direncanakan Tuhan. Nah, berarti Tuhan melakukan pembunuhan berencana dari awal. Mana nubuatannya? Dia ucapkan aja apa? Iya, ini nubuatan tentang kedatangan Yesus ya. Ini supaya Bang BI tahu ya. Dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah ini. Jadi Yesus itu sudah dirancang untuk kedatangannya. Itu di mana nubuatnya di mana? Udah tahu nggak nama lengkap? Mika 5 ayat 1. Mika kan bukan perjanjian lama toh. Lengkap kali itu namanya. Dia Perjanjian tahu, lama tahu, itu, udah tahu Pak. nama lengkapnya. Oh Mika, Iya. Mika ya. Tahu udah nama Mika lengkapnya. 5 Tahu dari mana? Ayat 1. Yesus keturunan Yehuda, Satu-satunya lahir orang di yang Yerusalem Efratah. yang kuperhatikan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Mika 5? Bentar. Cuma itu satu-satunya orang. Mika berapa? Mika 5 ayat 1. Karena waktu itu penasaran siapa sih namanya ini, gitu kan? Oke, sekarang kau harus mendirikan tembok bagimu pengepungan. Wah, kan lah dia kan. Mika 5 ayat 1 kan? Iya, Mika 5 ayat 1. Tentang apa itu? Kita juga tahu nama lengkapku, nggak tahu, nggak perhatikan siapa nama. Tentang Raja Damai. Ya, aku nggak usah banyak cerita lah. Nggak nyambung Pak. Kalau ke Mika ini, Siapa maka engkau nih ya, Mika 5 nomor 1. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Mika, Dan tongkat. Pak. Itu salah baca, Pak. Mika 5. Satu-satunya Bagian poin 1. apologen dan pembuka komang, suka berbagi kemana Ini isinya. cuma blokir. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Itu temanya. Cerita kamu Mana yang betul sih ini kitab? Kitab mana itu? Kok beda Mika 5 ayat 1 aja beda isinya. Aduh. Mika 4 itu. Makanya. Nah, sebut lagi angkanya. Mika Buka di 5. HP aja. Buka di Nih. HP. Mika 5 Iya. nomor 1 nih. Mika 5 nomor 1. Ini tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil. Oh, yang ini. Ini 2, Pak. Oh. Iya, kalau di Alkitab, di Alkitab itu
Mana-mana lah yang betul ya. Aduh, bingung saya jadinya. Iya, ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkitku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, dahulu kala. Ya. Sebab ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali. Nah, ini tentang, coba kita lihat ya perikopnya ini. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tapi Pak, sayangnya Anda bawa ayat itu di zaman Yakub. Coba baca ke bawahnya. Bukan Bang Oke. Itu bukan untuk Yesus. Pembuatan Mesias. Iya. Enggak begitu. Mesias ada berapa? Enggak, itu bukan titip doa. Mesias ada berapa? Mesias yang mana yang Anda maksud nih? Doanya buat aku. Kalau yang ini yang Anda tunjukkan sama saya ini terjadi di zaman Yakub. Bukan, Bunda itu bukan titip doa, bukan. Iya. Loh, Yakub iya, punya nggak ada untuk Yesus. Yakub punya anak 12. 12 Hah? anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ini disebut 12 anak Yakub. Yang terakhir adalah Yehuda. Yang bungsu. Waduh, iya, penyelamat Israel. Itu doanya buat aku. Itu Pak. Aduh. Tapi dipaksa. Iya. Sebagai tanda-tanda informasi. Ya. Ya Allah, jadikan Bapak Oke suamiku. Boleh saya tanya yang lain, Pak? Yang agak menarik gitu. Perencanaan tadi menurut Anda Itu doa. adalah rencana Tuhan. Lalu gimana dengan yang mengatakan bahwa Enggak lah, Bun. penyalipan itu rencana iblis? Enggak, Bun. Udah bilang. Kau tahu kan namanya? Karena kan ada Tahu kan? ayatnya. Namanya yang lengkap. Penyalipan itu dari rencana Nurut iblis. pula. Yang begonya aku nurut pula sama dia. Waalaikumsalam. Ya bego. Ada ya? Nurut sama dia. Ada? Nurut pula dia kan. Rupanya sampai di Indonesia. Ya, kalau Yohanes 10 ayat 10 itu kan Yohanes 13. Yohanes 13 nomor 2 coba. Enggak. Karena aku enggak ada rasa. Aku enggak suka. Dipaksa sama dia. Aku enggak ada suka Yohanes sama itu orang. 13 nomor 2. Hmm. Sama dia. Apa Bang Oke? Itu dia. Yohanes 13 Yang nomor 2. anehnya, pelan-pelan nanti kau Waalaikumsalam. Justru Sementara itu sebelum hari setelah raya selesai, Paskah mulai, malah ini. Yesus telah Udah tahu ngomong bahwa aja. saatnya sudah Bilang, tiba "Enggak, untuk Bu, karena aku masih beralih meragukan, dari dunia nggak ini percaya." kepada Bapa. Enggak lo orangnya Sama orangnya seperti baik. ia Enggak, senantiasa Bu. mengasihi Pokoknya murid-muridnya. inilah, dia Demikian pokoknya sekarang orangnya begini. ia Orangnya- mengasihi pokoknya mereka dia sampai ngotot pada lagi. kesudahan. Kalian. Mereka sedang makan bersama dan iblis Bela mati-matian sama dia. Telah membisikkan. Sama Nah, dia. Rupanya dalam hati kita Yudas, nah gimana tuh? anak Simon, untuk mengkhianati dia. Untuk mengkhianati Yesus dari rencana iblis. Ya, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu Dia yang kepadanya, jaga jarak, dia yang bahwa menjaga. ia datang dari Allah dan kembali kepada Akhirnya dia, Allah. udahlah, aku nggak ini lagi. Nah, itu jawabannya. Yesus tahu Iya. bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Iya. Artinya apa? Yesus tahu kan ini rencana iblis. Betul nggak? Iblis itu punya- Betul kan di situ yang Anda baca itu? Iya, di situ dikatakan kan jelas dikatakan bahwa semua itu Bapak tahu. Bapak Iya. sudah menyerahkan semua. Betul, Pak. Tapi Iya. di situ sudah dikatakan Yesus itu tahu bahwa iblis membisiki Yudas untuk menyalibkan dia. Jadi rencana siapa? Ayo, penyalipan itu.
Penyaliban itu rencana Bapa supaya semua itu ditebus, karena mau masuk kerajaan Allah itu semua harus ditebus, Pak. Tidak Waduh, bisa. berat ini Pak Pendeta. Aduh. Yang menginginkan pembunuhan itu Pak Pendeta bukan ini, bukan apa ya, bukan pengikut Tuhan. Bukan pengikut Tuhan. Iya, orang yang melakukan pembunuhan atau suka dengan pembunuhan itu pengikut iblis. Coba Anda buka di kitab Anda Yohanes 7:8 nomor 44. Yohanes 8 nomor 44. Aduh, Nanti ada ini ayat, saya lupa yang pendeta siapa sebenarnya ya? Saya atau Bapak gitu? calon pendeta juga. Calon pendeta. Calon pendeta saya ya. Udah jadi saya Pak. Jadi saya ini pendeta Yusuf PI. Calon pendeta Yusuf. Ada lagi Pak Yunus yang ya Yohanes 8:44 tadi. Ya, Yohanes 8:44. Kamu dan kami ingin melakukan keinginan Bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Dia menolak kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, ini kira-kira siapa yang punya bapa seperti ini? Kayak gimana tadi? Bapa yang hidup dalam kebenaran, begitu. Ya, kalaunya seperti itu jawaban Anda saya bingung Pak ya, karena nggak ada yang pasti antara iblis, bapa atau manusia. Bingung saya, iya sampai sekarang masih bingung gitu. Nah, Mungkin Pak Pendeta mau nanya Islam. kalau saya tidak bingung karena saya tahu Bapa yang benar yang dalam kebenarannya. Anda mau tanya Islam? Ya, tanya tentang apa ya? Eh, Ada enggak keselamatan di dalam Islam? Waduh, iya. Yakin kali Pak Pendeta selamat gitu ya teman-teman. Ya jelas adalah. Ada. Di dalam Quran kami Allah menjamin orang yang bertakwa yaitu umat Islam untuk masuk surga. Quran surah Maryam ayat 72. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Dan Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang dimaksud bertakwa? Coba buka Quran surah Ali Imran ayat 102. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, tuh. Hai orang-orang bertakwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Allah akan menyelamatkan orang Islam. Tuh, keselamatan dalam Islam. Terus Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan di dalam agama Islam. Dalam riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Ada itu Pak Pendeta. Secara tekstual keselamatan di dalam agama Islam. Mungkin ya saya nggak perlu tampilkan datanya sama Pak Pendeta, karena yang teman-teman Muslim ya mungkin udah pada tahu yang saya baca gitu. Jadi keselamatan dalam agama Islam itu pasti. Nah gitu. Coba kalau saya balik tanya, sesuai dengan yang seperti Al-Quran tadi ya, bahwa Islam ada keselamatan, Allah akan menyelamatkan Islam, orang Islam. Saya balik tanya Pak Pendeta, adakah
Yesus berkata di kitab Anda, saya akan menyelamatkan Kristen. Ya, Kristen itu kan organisasi, tapi Yesus itu kan datang tidak menyelamatkan organisasi. Yang saya maksud, Pak, ikut Kristus. secara tekstual, aku menyelamatkan Kristen, kata Yesus, seperti kata Allah, aku menyelamatkan orang bertakwa. Ya. Ada nggak? Kalau dalam kekristenan begini, Pak Ustaz. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap mereka yang percaya disebut anak-anak Allah. Itu jaminannya. Nah, yang kedua, di bawah kolong langit ini sebelum Muslim ada abad pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sudah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan umatnya, hanya Yesus. Yesus itu datang tujuannya untuk menyelamatkan. Aduh, Pak Pendeta, gimana dia mau menyelamatkan orang? Sama diri sendiri aja dia tidak bisa menyelamatkan. Kan gitu. Mau menyelamatkan orang, sama diri sendiri aja dia kagak bisa menyelamatkan dirinya. Dari tentara Romawi, alih-alih mau menyelamatkan orang. Aduh, Pak Pendeta, mana coba datanya seperti itu ya? Aku menyelamatkan Kristen, nggak ada. Iya, Kristen itu sekelompok orang pengikut Kristus, begitu. Karena Tuhan itu tidak menyelamatkan kelompok, Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waduh. Iya. Karena tidak ada organisasi di surga. Tadi Ya kan nggak ada memang. itu kan organisasi. Toh? Islam agama, Muslim itu sebutan pemeluk Islam. Ya, Islam itu organisasi. Bukan organisasi, Islam itu agama. Agama, iya. Tuhan tidak menyelamatkan agama. Gitu, Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Gitu, Pak Ustadz. Baik, Pak Pendeta Yunus, ya karena ada yang antri juga di bawah nih, ya. Oh iya. Dia ada janji minta naik. Tadi saya pengen naikin dia lagi juga gitu ya, biar gantian, oke? Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Pendeta Yunus ya. Terima kasih atas jawabannya. Selamat malam. Malam.